Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, serta proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan embrio, serta penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Siklus menstruasi. Pengertian menstruasi adalah proses peluruhnya endometrium dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Siklus menstruasi pada wanita terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase poliferasi. Yang ketiga, fase sekretori. Umumnya, durasi siklus menstruasi adalah 28 hari, dengan lama menstruasi 4 hingga 6 hari. Sekarang, kalian pelajari gambar siklus menstruasi pada slide berikut. Untuk penjelasannya, akan Ibu sampaikan di slide berikutnya. Siklus menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi. Hormon FSH memicu perkembangan folikel dalam ovarium, sehingga endometrium luruh dan perempuan mengalami menstruasi. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan. Fase kedua yaitu fase poliferasi. Folikel berkembang yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian, hormon estrogen dan progesteron memicu endometrium atau dinding rahim untuk menebal. Endometrium yang menebal ini bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selanjutnya, hormon estrogen memicu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH diproduksi terus-menerus sehingga meningkat. Peningkatan hormon LH ini memicu pelepasan ovum oleh folikel ovarium atau ovulasi. Fase ini disebut ovulasi, berlangsung kurang lebih 14 hari dari siklus. Fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi korpus luteum. Kemudian ovum ditangkap oleh fimbriae menuju ke tuba Fallopi. Apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi estrogen dan progesteron, sehingga estrogen dan progesteron rendah. Rendahnya estrogen dan progesteron menyebabkan endometrium rusak dan pembuluh darahnya pecah. Akibatnya terjadilah menstruasi. Apabila sel telur matang telah dikeluarkan oleh ovarium atau ovulasi dan sel sperma masuk ke dalam oviduk, maka sel telur akan bertemu dengan sel sperma dan terjadi fertilisasi. Jadi, fertilisasi adalah proses penggabungan dua sel kelamin, yaitu ovum atau sel telur dan spermatozoa atau sel kelamin jantan akan membentuk zigot.
Fertilisasi disebut juga proses pembuahan dan terjadinya di dalam oviduk atau tuba Fallopi. Bagaimana terjadinya proses fertilisasi? Proses fertilisasi dimulai pada saat kontak seksual atau kopulasi terjadi. Sperma akan disuntikkan serangkaian otot-otot yang mengalami kontraksi dari uretra laki-laki menuju ke vagina perempuan. Meskipun jumlah sperma mencapai jutaan yang dapat masuk dalam vagina, tapi yang sampai ke uterus hanya beberapa saja. Beberapa sperma itu selanjutnya masuk ke oviduk atau tuba Fallopi, dan proses fertilisasi akan terjadi jika di dalam oviduk atau tuba Fallopi terdapat sel telur yang sudah siap dibuahi. Sigot yang telah terbentuk dari hasil fertilisasi akan berkembang menjadi embrio. Kemudian, embrio ini bergerak menuju ke rahim dan tertanam dalam endometrium atau implantasi. Dalam kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Gambar proses fertilisasi berikut. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Selanjutnya, skema proses fertilisasi hingga implantasi. Yang pertama, ovulasi. Terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Yang kedua, fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga terbentuk zigot. 3. Pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. 4. Pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. 5. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Perhatikan gambar perkembangan embrio berikut. Gambar tersebut merupakan gambar perkembangan embrio dari usia 9 minggu hingga usia 38 minggu. Pada usia 9 minggu, sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Usia 12 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar. Usia 16 minggu, panjang janin mencapai 8 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Usia 38-40 minggu, panjang janin mencapai 40-50 cm dan siap dilahirkan. Berikut adalah gambar bayi yang siap untuk dilahirkan. Ketika bayi di dalam kandungan, terdapat organ yang bernama plasenta yang berfungsi untuk membantu perkembangan bayi tersebut. Apakah yang dimaksud plasenta? Plasenta adalah organ yang berbentuk vaskular yang berkembang di dalam uterus selama kehamilan. Plasenta berfungsi, yang pertama, menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. Yang kedua, mengalirkan zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Yang ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman.
Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini beberapa penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. HIV atau AIDS, gonore, sifilis atau raja singa, herpes simplex genitalis, keputihan, dan epididymistis. Menjaga kesehatan organ reproduksi sangat penting karena kesehatan organ reproduksi menentukan kualitas generasi penerus atau keturunan. Organ reproduksi yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat. Demikian pula sebaliknya. Kesehatan organ reproduksi dapat dijaga dengan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Ya, demikian materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semangat belajar dan semoga sukses. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.